Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwana Adijusma, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 6 semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai iklim organisasi pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian iklim organisasi. Nah, iklim organisasi adalah serangkaian sifat lingkungan kerja yang dinilai langsung atau tidak langsung oleh karyawan yang dianggap menjadi kekuatan utama dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Dan iklim organisasi merupakan persepsi individu seperti guru, murid, orang tua siswa, dan masyarakat di sekolah terhadap berbagai macam aspek lingkungan yang merefleksikan nilai-nilai internal yang menentukan kerjasama dan sistem keyakinan sebagai masukan yang relatif dalam organisasi. Selanjutnya, macam-macam iklim organisasi. Yang pertama, iklim terbuka. Organisasi penuh semangat dan daya hidup memberikan kepuasan pada anggota kelompok dalam mematuhi kebutuhannya. Yang kedua, iklim bebas. Nah, yaitu tindakan kepemimpinan justru muncul pertama-tama dari kelompok. Pemimpin sedikit melakukan pengawasan, kepuasan kerja muncul karena dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, iklim terkontrol. Nah, di sini iklim terkontrol sangat mementingkan tugas kebutuhan anggota organisasi dan tidak diperhatikan. Yang keempat, yaitu iklim kekeluargaan. Suatu iklim yang bersifat manusiawi dan tidak terkontrol. Yang kelima, yaitu iklim keayahan. Nah, adanya penekanan bagi munculnya kegiatan kepemimpinan dari anggota organisasi. Yang keenam, yaitu iklim tertutup. Para anggota bersifat acuh atau bermasa bodoh, dan anggota organisasi tidak memiliki kepuasan kerja mereka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Yang pertama, manajer atau pemimpin. Pada dasarnya, setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin atau manajer mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi dan perhatian yang dimiliki karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim karyawan, kepribadian mereka, terutama kepedulian mereka, tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhannya. Cara seseorang berkomunikasi menentukan tingkat sukses atau gagalnya antar hubungan manusia. Yang ketiga, yaitu tingkah laku kelompok kerja. Kelompok berkembang dalam organisasi dengan dua cara, yaitu secara formal dan terutama kelompok kerja yang informal sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat. Keempat, faktor eksternal organisasi. Sejumlah faktor eksternal mempengaruhi iklim pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi iklim. Contohnya, dalam perekonomian dengan inflasi yang tinggi, organisasi berada dalam tekanan untuk memberikan peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya pada tingkat inflasi. Selanjutnya, yaitu indikator iklim organisasi. Menurut Litwin dan Stringer, iklim organisasi di sekolah dapat diukur melalui 5 dimensi. Yang pertama, tanggung jawab. Kedua, identitas. Ketiga, kehangatan. Dan keempat, dukungan. Dan yang terakhir itu konflik. Itulah materi mengenai iklim organisasi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.